Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman? Para pejuang penderita gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis disorder, dimanapun teman-teman berada, Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan tentunya ya semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semangat lagi untuk terus berjuang agar terbebas dari anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Baik teman-teman, masih bersama saya Bunda NH di channel Bunda NH yang akan membersamai teman-teman ya dalam berjuang untuk pulih dan kembali hidup secara normal seperti dulu ya, sebelum teman-teman terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah, Bunda di sini teman-teman ya akan membahas atau mengedukasi, memotivasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Tentunya semua berdasarkan pengalaman teman-teman, karena Bunda bukan seorang dokter, juga bukan seorang terapis atau ya dari ahli medis teman-teman. Semuanya berdasarkan pengalaman suami Bunda ya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, yang sudah pulih, ya sudah sembuh secara alami, tentunya tanpa obat, tanpa herbal. Yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi teman-teman ya, memberikan edukasi, motivasi, dan tentunya bisa lagi mengembangkan channel Bunda NH ini. Nah, biar teman-teman nggak gagal paham ya, kita kali ini akan membahas ini teman-teman, cara menaikkan berat badan ya. Menaikkan berat badan teman-teman nih yang selama ini ya itu turun drastis. Nah, selama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, pastinya ya teman-teman ini yang ada berat badan itu turun ya. Turunnya itu ada yang drastis, ada yang bertahap ya, tidak sekaligus. Nah, itu kenapa ya? Karena apa? Teman-teman itu masih takut yang namanya makan ya, masih pilih-pilih makanan, terus juga banyak memantang yang namanya makanan apapun yang ingin teman-teman makan itu akhirnya apa, ditakutin, dijauhin, dan akhirnya ya teman-teman itu kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi karena selalu terfokus pada lambung dan lambung ya, ketakutan yang akan luar biasa karena teman-teman nih sebagian besar pastinya itu searching, pastinya itu mencari tahu ya di internet. Nah, itu bahaya dari sakit lambung, makanan apa saja yang tidak boleh, dan itu akhirnya apa teman-teman? Teman-teman mau makan juga banyak mikir, banyak takut mau makan ini, takut mau makan itu, ya sudah akhirnya makanannya yang kurang bergizi ya, kurang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini teman-teman Bunda akan berbagi pengalaman bagaimana sih dulu ya yang namanya Kang Sunandi ya makan itu akhirnya tidak dipantang teman-teman, cuman ya hanya beberapa waktu ya, nggak kurang lebih lah, yaitu sekitar 2 bulan itu memantang makanan itu nggak terlalu lama teman-teman, karena memang didiagnosa dispepsia fungsional, terus juga gastritis yaitu luka lambung. Pokoknya Kang Sunandi itu waktu itu sistem pencernaannya memang benar-benar terganggu atau lambungnya itu ada luka. Akhirnya apa? Akhirnya ini ya, akhirnya banyak memantang makanan saat itu, dan berat badannya itu jadi turun teman-teman ya, kurang lebih 6 kilo itu kan. Selama ini ya per bulan itu 6 kilo turun, kok makin kurus. Akhirnya apa? Bunda menyiapkan atau menjaga benar-benar pola makannya Kang Sunandi teman-teman ya, itu Bunda siapkan menu-menu yang memang baik untuk ini ya dalam saluran pencernaan ya, terus juga untuk lambung. Nah, sementara itu ya gastritis, luka lambung yang diderita sampai dispepsia, mohon maaf nih teman-teman kalau ada yang lagi makan ya, itu sampai dengan BAB-nya itu ya hitam teman-teman, kadang berdarah, encer pokoknya ya. Itu karena apa? Banyak memantang makanan, terus juga ini teman-teman akhirnya tidak masuk yang namanya nutrisi yang baik untuk tubuh yang diperlukan oleh tubuh. Nah, dengan banyak memantang makanan tadi ya, berat badan turun, akhirnya kepikiran, apalagi sampai ada yang bilang, loh Kang kok kurusan, loh kok Kang pucat, wah itu udah langsung tuh teman-teman
udah pikirannya udah kemana-mana gitu loh, lah kenapa gitu. Ini dengan adanya ini ya teman-teman ya, motivasi dari Bunda terutama sebagai pendamping nih teman-teman, itu Bunda menyarankan untuk tidak lagi memantang makanan terlalu lama. Akhirnya ya dengan melalui beberapa proses nih teman-teman ya, Kang Sunandi itu mencoba ya untuk melawan rasa takutnya terhadap makanan. Akhirnya ini teman-teman berusaha untuk eksperimen ya, makan apapun gitu loh. Walaupun ada sensasinya sebelum makan itu colak-colek lah, takut, gemeter, wah keringet dingin dulu pada saat makan ini ya, kesukaannya itu kan ya, suka banget sambal. Akhirnya makan sambal tuh, wah itu langsung di saat itu teman-teman ada perasaan yang wah itu luar biasa deh, nggak karuan. Akhirnya ada sensasi. Nah dari situ teman-teman ya, itu malah nggak kapok gitu loh untuk makan sambal lagi, besoknya dicoba lagi makan lagi gitu kan. Dan ternyata tidak apa-apa teman-teman ya, hanya sensasinya memang luar biasa dari efek ya yang makan sambal tadi, tapi dengan tidak ini ya, tidak terus-menerus nggak mau nih badannya itu terlihat kurus gitu kan. Akhirnya makan apa aja deh ya. Waktu itu sering banget makan. Nah teman-teman juga mungkin bingung ya, loh kenapa ya 1 jam baru makan, 2 jam baru makan, kok kayaknya lapar lagi, kok kayaknya pengen makan lagi gitu kan. Nah itu teman-teman jangan heran ya, nggak apa-apa itu wajar ya, karena memang teman-teman itu bawaan lapar itu memang kalau misalkan tubuh nih pengen butuh ya, butuh nutrisi, itu pasti akan meminta haknya untuk masuk makanan gitu ya. Nah, makanan apapun akhirnya Kang Sunandi coba lagi gitu kan, coba lagi walaupun ada sensasi lah, udah belajar untuk masa bodoh untuk belajar cuek. Nah, dari situ mulai teman-teman ya, cemilannya udah jadi mulai dipaksain itu ya, makan makan apapun yang dulu ditakutin ya, gara-gara takut ini ya makanan, akhirnya banyak mantang makanan tuh berat badan turun. Nah, dari mulai lagi cemilan lagi, makan lagi gitu kan. Nah, itu sudah tidak ada apa-apa teman-teman, tidak ada reaksi yang serius gitu kan. Nah, ini ya lambat laun ya berat badan itu akan makin naik teman-teman. Terus juga Kak Sunadi itu berusaha untuk ini teman-teman, untuk bisa berpikir secara positif atau secara logika. Nah, dengan banyak memantang makanan ternyata ya sensasi tetap ada. Nah, tidak memantang makanan juga sensasi tetap ada ya. Itu balik lagi kemana, ke pola pikir teman-teman. Selama pikirannya itu teman-teman sehat, tenang, jadi makan apapun juga enak, nggak perlu ada lagi rasa khawatir, rasa takut. Nah itu teman-teman, jadi ya menaikkan berat badan ya, itu teman-teman yang saat ini masih memantang makanan, itu coba deh ya teman-teman, eksperimen dulu deh sedikit, makan apapun yang teman-teman takutin ya. Misalkan teman-teman mau makan bakso nih ya, mau makan bakso itu takut ya, sudah makan baksonya sedikit dulu, eksperimen dulu ya, coba pakai sambelnya sedikit dulu. Oh iya, perihal bakso deh Bunda jadi ingat salah satu teman ini ya, di Pelabuhan Ratu itu Sukabumi ada namanya Teh Dewi nih. Itu setiap hari ya itu berusaha untuk komunikasi dengan Bunda, karena dia ini mau sembuh teman-teman. Nah itu udah badannya udah kurus banget beneran ya, itu kurus banget. Bunda tahu sendiri karena apa, karena kami pernah video call. Nah dia pengen banget makan bakso teman-teman, itu makanan yang kepengen banget, yang dia pantang, yang dia takutin selama terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan akhirnya apa, akhirnya Bunda suruh paksa, ayo makan teh, pokoknya harus makan. Nah pada saat mau makan ini, itu langsung video call sama Bunda ya kan, udah video call disaksikan suaminya gitu kan, makan itu bakso ya, makan bakso sedikit dulu ya, besoknya ternyata aman gitu, nggak apa-apa teman-teman. Nah itulah, jadi ini ya dari pikiran itu sendiri yang rasa takut, rasa cemas, kekhawatiran itu ya menimbulkan sensasi-sensasi yang memang tidak diinginkan. Nah setelah itu TDW bebas tuh ya, mulai ya
bereksperimen makan apapun yang pengen Teh Dewi itu apa namanya itu makan. Nah, ini tidak terjadi sesuatu apapun, malah sekarang katanya ya itu kan udah bisa makan apapun bebas gitu kan, udah mulai gemuk lagi, udah bisa main lagi. Ternyata semuanya dari sini teman-teman. Nah, teman-teman yang masih memantang makanan, mau sampai kapan memantang makanan? Mau sampai kapan ya badan teman-teman ini ya akhirnya kurus ya? Itu kalau udah kurus tuh itu nggak enak banget teman-teman, dari mulai muka aja itu ya jadi kelihatan tirus, cekung, mata, terus muka juga tidak bercahaya, tidak berseri-seri gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman ya udah deh bebasin pola pikirnya, bebasin makan apapun yang pengen kalian makan ya. Itu terus ya sebelum makan itu jangan banyak ritual ya, makan apapun ya teman-teman, bismillah, mudah-mudahan menjadi obat untuk saya makanan tersebut. Jadi teman-teman berdoa seperti itu terus, akhirnya bisa mengafirmasi positif. Nah terus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman itu aku sehat, aku baik-baik saja ya, itu merupakan salah satu ini ya afirmasi positif untuk diri sendiri teman-teman. Jadi teruslah dicoba teman-teman, bereksperimen untuk mencoba makanan yang teman-teman itu takutin, yang selama ini teman-teman hindari. Nah untuk yang bapak-bapak nih mungkin itu takut yang mau ngopi lah, mau ngerokok lah, nanti sensasinya aduh dadanya sakit, aduh ini apa namanya tuh nanti perutnya sakit. Nah teman-teman ya kalau memang nih dokter sudah menyatakan teman-teman itu aman, hanya asam lambung biasa, ya sudah teman-teman harus percaya sama hasil pemeriksaan dokter, karena dokter itu memang ahlinya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan pernah ini ya merasa ragu gitu kan dengan hasil dokter ya, walaupun ya teman-teman itu selalu saja penasaran ya, dan ternyata teman-teman itu searching lagi, terus juga cari lagi artikel, terus sensasi-sensasinya itu dikaitkan lagi dengan apa, dengan penyakit-penyakit berat, dengan penyakit serius ya, akhirnya teman-teman wah sudah tidak ada perkembangan nanti kalau misalkan terus menerus ya berada dalam pikiran-pikiran negatif teman-teman. Jadi teman-teman untuk menaikkan berat badan ya itu teman-teman udah bebasin makan apapun ya. Kalau mau ngemil ya, ngemil roti, ngemil apa deh ya, bebas. NCT itu nggak ada hubungannya sama makanan ya. Itu hanya permainan pola pikir saja teman-teman. Jadi perbaiki dulu pola pikirnya, terus ya rubah mindsetnya. Kalau NCT ya gangguan asam lambung, gerd, anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman, selama teman-teman masih bisa mengendalikan pola pikir ya. Jangan sampai nih teman-teman ya pikiran itu yang mengendalikan kita, justru kita yang harus bisa mengendalikan pikiran agar semuanya itu ya teman-teman itu bisa kembali hidup secara normal teman-teman. Jadi ayo bebasin ya, makan apapun deh yang pengen teman-teman makan untuk menaikkan berat badan. Nah sarapan itu jangan lupa teman-teman ya, itu wajib banget untuk sarapan pagi. Terus juga olahraga, pokoknya Bunda gak akan bosen-bosen nih untuk apa namanya tuh mengingatkan teman-teman, ayo ya olahraga jalan kaki rutin tiap hari dan minum air putih hangat ya. Itu kalau bagi kami ya itu salah satu faktor utama juga teman-teman untuk teman-teman ini bisa terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, gerd, anxiety psychosomatic disorder. Nah kalau rutin olahraga itu yang ada ya hormon bahagia itu ada, akhirnya pengennya makan. Namun kalau misal sejam lapar makan nggak apa-apa, makan aja ya dengan porsi kecil, jangan berlebihan ya. Terus teman-teman juga harus bisa yang namanya itu tidak pilih-pilih makanan ya. Kalau misalkan ya teman-teman nih takut terus ada sensasi, ya sudah simpan dulu ya, stop dulu ya, terus juga besoknya coba lagi. Kalau memang ya aman ya itu teman-teman terus konsumsi nggak apa-apa ya. Jadi jangan batasi yang namanya makanan. Kalau misalkan teman-teman itu tidak ada luka lambung, gastritis, dispepsia fungsional ya, itu tidak perlu membatasi makanan atau memantang makanan. Nah kalau misalkan ada gastritis, luka lambung, dispepsia fungsional, terus juga mah yang akut, itu memang teman-teman harus menjaga pola makan. Pola makannya apa aja Bun? Makanan yang harus dihindari. Makanan yang harus dihindari itu makanan yang pedas, yang asam, yang santan ya. Terus minuman-minuman yang berkafein, kopi, terus coklat, terus juga beralkohol, terus yang minuman bersoda itu jangan dulu teman-teman. Jadi teman-teman itu fokus ya 1 sampai dengan 2 bulan ya terhadap makanan itu aman teman-teman. Jangan
jangan sampai teman-teman terlalu lama banyak memantang makanan. Jadi ingat ya, banyak memantang makanan ya, tidak memantang makanan itu sensasi tetap ada ya, wis just makan baik lah gitu kan. Jadi apa sih yang harus ditakutin gitu loh. Kalau terus takut terus terhadap makanan itu teman-teman, ya Allah, makan cuma sama apa? Sayur bening, terus sama tempe rebus, terus ya nggak ada yang bergizi teman-teman. Tubuh kita itu butuh ya, butuh makanan yang bernutrisi ya, yang bergizi. Makanya teman-teman udah bebasin pola pikirnya, makan apapun tapi ingat jangan berlebihan pokoknya ya. Makan sesering mungkin dengan porsi kecil, ditambah dengan cemilan. Bunda saya mau ngemil roti, boleh makan aja. Bunda saya mau ngemil buah, mau ngemil apa lagi ya, mau ngemil biskuit, boleh makan aja ya, bebas. NCT itu bebas makanannya teman-teman ya, seperti kita ini normal. Jadi teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman itu selayaknya orang sehat ya. Jangan merasakan diri teman-teman itu saya sakit ya, berat badan saya turun karena saya sakit. Nah itu pikiran teman-teman itu harus diperbaiki. Ayo jangan sampai berat badan teman-teman itu turun terus ya. Caranya tadi bebasin, pokoknya pola pikirnya bebasin, makan apapun itu nanti dibarengi dengan tadi ya olahraga. Nah kalau olahraganya udah rutin itu enak, tubuh kita tuh mau makan lah gitulah, bebas asal rutin ya olahraga, mau makan apapun gitu kan, makan aja udah, pokoknya lah ngemil, bebasin ya. Ayo gemukin lagi badannya teman-teman, ayo cerahkan lagi, ceriakan lagi ininya ya, mukanya gitu kan, wajahnya, biar teman-teman itu nggak cekung lagi, nggak pucat lagi, akhirnya berisi gitu kan. Jadi bebas lah makan apapun teman-teman, pokoknya jangan takut ya. Udah ayo lakukan perubahan ya, semuanya itu ya kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman stuck di situ aja ya, itu berat badan teman-teman itu tidak akan naik, nanti tidak akan bertambah. Nah teman-teman selalu fokusnya tetap pada lambung, mau makan ini lambung saya aman nggak ya gitu kan, padahal cuman asam lambung biasa gitu kan. Nah, lambung saya aman gak ya makan ini ya, nantinya kambuh. Itu udah deh teman-teman, stop untuk overthinking, stop untuk ya mengkait-kaitkan sensasi dengan penyakit-penyakit berat, penyakit serius gitu kan. Dan stop juga teman-teman ya untuk berpikiran terus takut akan terus sampai kamu lupa gitu loh bagaimana cara kamu untuk memikirkan hidup, masa depan kamu, masa depan keluarga, terutama nih untuk bapak-bapak ya seorang suami itu harus ayo bangkit dan semangat, jangan terus menerus ya terpuruk ya, jangan terus menerus merasakan diri teman-teman itu sakit ya. Kalian masih punya banyak waktu, masa depan kalian masih banyak hal-hal yang harus dituntaskan, masih banyak orang-orang yang harus dibahagiakan. Jadi teman-teman ayo sehatkan lagi pikirannya ya, sehatkan lagi badannya, gemukin lagi, biar apa, biar yang perempuan nih cantik ya. Kalau udah berisi itu kan cantik kok. Masa baju yang kemarin teman-teman beli itu nggak dipakai-pakai karena kedombrangan atau kegedean gara-gara memantang makanan, berat badan turun ya kan, mau sampai kapan teman-teman. Ayolah teman-teman ya. Terus yang bapak-bapak juga ayo biar ini ya, biar sehat lagi, biar bisa ada tenaga lagi, kuat lagi untuk mencari nafkah ya, untuk mewujudkan semua mimpi, cita-cita anak-anak, terutama membahagiakan keluarga tercinta. Semuanya ya teman-teman ya, itu kembali pada diri teman-teman sendiri. Semakin teman-teman banyak memantang makanan, tuh berat badan juga akan pengaruh nanti ya, akan makin turun. Udah teman-teman stop ya overthinking, stop memantang makanan. Kalau memang asam lambungnya itu teman-teman udah membaik ya. Nah kalau dokter sudah memberikan sinyal lambung kamu aman, kamu harus banyak makan ya, ikutin anjuran dokter teman-teman ya. Semuanya sehat teman-teman, pikiran teman-teman ayo sehatkan pikiran teman-teman, sehatkan badan teman-teman ya. Semuanya bisa kok ya. Bunda saya lama banget misalkan ya turun terus berat badannya ya, itu ada apa ya,
Masa kamu mau makan tempe rebus terus? Masa kamu mau makan rebus-rebusan terus ya? Terus juga nggak berani makan nasi, nggak berani makan roti. Ayo mau sampai kapan teman-teman ya? Semuanya ya. Kalau teman-teman udah bebasin nih pola pikirnya, udah bebas, udah masa bodoh deh terhadap sensasi gitu kan. Yang penting saya makan, yang penting saya ngemil, dah ya, just loss gitu loh teman-teman. Jangan terpaku, jangan terfokus terus sama sensasinya, sama lambungnya, lambung terus yang dipikirin, lambung terus dipikirin. Akhirnya apa ya, teman-teman itu tadi ya, memantang makanan lah, nanti takut kambuh, takut kumat. Ayo kurangin overthinking ya teman-teman. Bunda yakin teman-teman itu sehat. Ayo, teman-teman itu perlu memperbaiki pola pikir, perlu lagi menguatkan atau memperbaiki mentalnya. Ayo dong, tunjukin mana teman-teman yang dulu yang berani pergi kemanapun, makan apapun, mau makan mie ayam, makan sampai 1 sendok, 2 sendok, makan. Ayo bisa, yang bisa mengembalikan berat badan teman-teman itu ya teman-teman sendiri ya, Bunda kayak Sunandi atau mentor-mentor yang lain teman-teman ya, itu sifatnya memberikan motivasi, memberikan edukasi gitu kan. Makanya semuanya kuncinya ada pada diri teman-teman. Berjuanglah teman-teman ya, jangan pernah yang namanya menyerah, putus asa jika teman-teman itu belum mendapatkan kesembuhan dan kembali hidup secara normal. Nah teman-teman, demikianlah yang bisa Bunda sampaikan di video Bunda kali ini teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan menjadi wasilah kesembuhan untuk semua teman-teman yang saat ini masih berjuang terbebas dari gangguan asam lambung, gut anxiety, psikosomatik. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe juga channelnya Kang Sunandi, channelnya Sahabat Sunandi teman-teman, dan channel Bunda NH ya, biar teman-teman ini nggak gagal paham bagaimana cara mengatasi solusi ya. Itu sudah dari gangguan asam lambung, gut anxiety, psikosomatik disorder itu sudah kami share ya, kami buatkan video-videonya. Silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu 3 channel dari channel Bunda NH, channel Kang Sunandi, dan channel Sahabat Sunandi. Itu teman-teman ya, banyak banget itu teman-teman yang sudah kami sampaikan di video-video tersebut ya di YouTube channel Bunda NH, Kang Sunandi, dan Sahabat Sunandi. Jangan lupa subscribe. Nah, ya teman-teman ya, Bunda akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan Bunda mohon maaf apabila salah-salah kata ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Dadah.